Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab UTS penganggaran perusahaan. Yang pertama, menentukan anggaran penjualan. Harga jual kemeja di tahun 2018 adalah sebesar 250.000. Manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibandingkan dengan harga di tahun 2018. Yakni harga jual tahun 2019 yaitu 250.000 kali 1 tambah 20% sama dengan 300.000. Selanjutnya menentukan unit terjual tahun 2016, 17, 18 sudah diketahui untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 dan totalnya. Total penjualan 3 tahun triwulan sebelumnya yaitu untuk triwulan 1 130.086 unit, 147.134 unit, 185.701 unit, 250.345 unit untuk triwulan 4 dan total untuk semua triwulan 713.261 unit. Kemudian dibagi 3 itu dari 2016, 2017, 2018 itu total 3 tahun. Jadi dibagikan 3 dari 3 tahun tersebut. Rata-rata penjualan 3 tahun sebelumnya yaitu untuk triwulan 1 43.362 unit, triwulan 2 49.044,6 unit, triwulan 3 61.900,3 unit, triwulan 4 83.448,3 unit. Total untuk 2019 yaitu 237.755 unit. Untuk pengendalian penjualan, PT MyStyle membagi penjualan selama tahun 2019 ke dalam 4 triwulan. Triwulan 1 15%, triwulan 2 20%, triwulan 3 35%, triwulan 4 30%. Untuk perhitungannya seperti ini, pengendalian penjualan triwulan 1 15% dikalikan 237.755 unit didapat dari total rata-rata penjualan 3 tahun sebelumnya. Triwulan 2 20% kali 237.755 unit didapat 47.551 unit. Triwulan 3 35% dikalikan 237.755 unit sama dengan 83.214,25 unit digenapkan menjadi 83.214 unit. Untuk TW4 atau triwulan 4 30% kali 237.755 unit didapat sebesar 71.326 unit. Kemudian anggaran penjualan untuk tahun 2019 PT MyStyle. Triwulan 1 penjualan barang jadi didapat dari yang pengendalian penjualan sebesar 35.663 dikalikan dengan harga jualnya yaitu 300.000 didapat dari harga jual tahun 2019. Di total penjualan barang jadi yaitu 10.698.900.000 rupiah. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 itu sama seperti triwulan 1, diambil dari penjualan barang jadi di pengendalian penjualan. Total untuk penjualan tahun 2019 yaitu 71 miliar 326.500.000 rupiah.
Yang kedua, kita menentukan anggaran produksi. Anggaran produksi PT MyStyle untuk triwulan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Untuk unit penjualan triwulan 1, 2, 3, dan 4 terdapat kita mengambilnya dari unit pengendalian unit. Setelah itu kita memasukkan persediaan akhir barang jadi, persediaan akhir barang jadi di tahun 2019 sebanyak 25.000 unit. Kemudian persediaan awal barang jadi di triwulan 1 35.000 unit, totalnya 35.000 unit. Kemudian 262.755 unit itu didapat dari 237.755 unit ditambah 25.000 unit dari persediaan akhir barang jadi. Dapatlah 262.755 unit. Kemudian dikurang dengan persediaan awal barang jadi 35.000 unit. Jumlah barang jadi yang diproduksi yaitu total 227.775 unit. Kemudian untuk jumlah barang jadi yang diproduksi triwulan 1, 2, 3, dan 4 sama, yaitu 56.938,75 unit didapat dari 227.775 unit dibagi 4, yaitu sekitar 56.938,75 unit. Setelah itu kita menghitung anggaran produksi triwulan 4 2019. Jumlah barang yang dibutuhkan itu didapat dari 71.327 ditambah 25.000, yaitu 96.327. Setelah itu, untuk mendapat persediaan awal barang jadi, kita mengurangkan jumlah barang yang dibutuhkan dengan jumlah barang jadi yang diproduksi. Didapat untuk triwulan 4 39.338,25 unit. Sama untuk triwulan 3, 2, dan 1. Yang ketiga ada anggaran produksi. Langkah 1 menentukan anggaran bahan baku. Jumlah produksi barang jadi di anggaran penjualan sebelumnya yaitu untuk kain, benang, dan kancing sama 227.755 unit. Untuk standar pemakaian bahan baku per unit ada di soal, yaitu kain 2 meter, benang 1 gulung, kancing 7 buah. Dikali untuk mendapatkan jumlah pemakaian bahan baku untuk diproduksi 227.755 unit dikalikan dengan 2, yaitu dapat jumlah 455.510 rupiah. Begitu juga dengan benang dan kancing dikalikan, yaitu 227.755 unit dikalikan 1 sebesar untuk benang didapatkan 227.755 unit. Untuk kancing 227.755 unit dikali 7 didapat 1.594.285 unit. Untuk harga bahan baku per unit ada di soal. Untuk kain 50.000, untuk benang 17.000, untuk kancing 20.000.
Total biaya bahan baku untuk diproduksi didapat dari jumlah pemakaian bahan baku untuk diproduksi dikalikan dengan harga bahan baku per unit. Untuk kain 455.510 unit dikalikan dengan 50.000 didapat 22 miliar 775.500 rupiah. Untuk benang 227.755 unit dikalikan dengan 7.000 didapat 3 miliar 871.835.000 rupiah. Untuk kancing 1.594.285 unit dikalikan dengan 20.000 didapat 31 miliar 885.700.000 rupiah. Total biaya bahan baku itu dijumlahkan dari kain, benang, dan kancing didapat sejumlah 58 miliar 553.035.000 rupiah. Kemudian langkah 2, menentukan anggaran tenaga kerja langsung. Di sini ada 3 departemen, yaitu Departemen Pemotongan, Departemen Penjahitan, dan Departemen Pengemasan. Untuk Departemen Pemotongan jumlah produksi untuk Departemen Pemotongan, Penjahitan, dan Pengemasan jumlah produksinya sama, yaitu 227.755 unit. Setelah itu standar jam tenaga kerja langsung didapat dari soal, yaitu untuk Departemen Pemotongan 0,4, Departemen Penjahitan 0,5, Departemen Pengemasan 0,6. Setelah itu untuk mendapatkan jumlah jam tenaga kerja langsung, kita kalikan jumlah produksi dan standar jam tenaga kerja langsung. Untuk Departemen Pemotongan 227.755 unit dikalikan dengan 0,4 didapat 91.102 unit. Untuk Departemen Penjahitan sama seperti itu, 227.755 unit dikalikan 0,5 jam, yaitu didapat 113.877,5 unit. Begitu juga dengan Departemen Pengemasan 227.755 unit dikalikan 0,6 jam didapat 136.653 unit. Untuk mendapatkan untuk upah per jam ada di soal. Departemen Pemotongan upah per jamnya yaitu 4.000, Departemen Penjahitan 5.500, Departemen Pengemasan 3.500. Untuk mendapatkan anggaran biaya tenaga kerja langsung, Departemen Pemotongan, Departemen Penjahitan, Departemen Pengemasan didapat yaitu jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan upah per jamnya. Untuk Departemen Pemotongan 91.102 unit dikalikan dengan 4.000 didapat 364.408.000. Untuk Departemen Penjahitan 113.877,5 unit dikalikan dengan 5.500 didapat 626.326.250 rupiah. Untuk Departemen Pengemasan 136.653 unit dikalikan dengan 3.500 untuk total untuk jumlah Departemen Pengemasan yaitu 478.285.500 rupiah. Untuk total biaya tenaga kerja langsung
didapat dari anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan ditambah dengan Departemen Penjahitan ditambah dengan Departemen Pengemasan, yaitu didapat sejumlah 1.469.019.019 rupiah. 19.750 rupiah. Yang ketiga, langkah 3 menentukan anggaran biaya overhead. Untuk Departemen Pemotongan, di sini ada biaya variabel dan biaya tetap dengan total Departemen Pemotongan, Departemen Penjahitan, Departemen Pengemasan. Gaji penyelian pabrik didapat dari soal 145 juta. Dasar alokasinya yaitu 25% Departemen potong, sisanya dibagi rata 2 departemen. Jadi gaji penyelia pabrik Departemen Pemotong 145 juta dikalikan 25% didapat 36.250.000. Untuk Departemen Penjahitan sama begitu, dikalikan persennya didapat 54.375.000. Pengemasan pun begitu. Untuk penyusutan bangunan pabrik, nilainya yaitu 55 juta dikalikan 20%. Untuk Departemen Pemotongan 35% Departemen Jahit, sisanya Departemen Kemas. Penyusutan bangunan pabrik 55 untuk Departemen Pemotongan 55 juta dikalikan 20% yaitu 11 juta. Untuk Departemen Penjahitan 55 juta dikalikan dengan 35% didapat 19.250.000. Kemudian untuk Departemen Pengemasan sama 55 juta dikalikan dengan 25%. Didapat 24.750.000. Untuk penyusutan mesin pemotongan itu didapat dari soal, untuk itu 60 juta, Departemen Penjahitan 120 juta, Departemen Pengemasan 75 juta. Untuk perawatan mesin didapat dari Departemen Pemotongan 15 juta. Untuk perawatan mesin itu nilainya 6 juta. Nilai mesin yang digunakan tiap departemen itu 6 juta. Didapat dari 15 juta dibagi 1.714 dikalikan 6 juta yaitu 70 juta. Begitu juga dengan Departemen Penjahitan. Departemen Pemotongan 15 juta dibagi dengan 70 juta yaitu dikalikan 6 juta yaitu 1.285.714 rupiah. Begitu juga dengan Departemen Penjahitan 20 juta dibagi 70 juta kali 6 juta didapat 1.714.286 rupiah. Departemen Pengemasan 35 juta dibagi 70 juta dikali 6 juta didapat 3 juta. Untuk asuransi pabrik nilainya 15 juta. Jadi luas ruang dihitung berdasarkan luas ruang pabrik. Departemen
pemotongan 200 meter dibagi 5.000 meter kali 15 juta. Didapat 600.000. Departemen penjahitan 1.000 meter dibagi 5.000 meter kali 15 juta didapat 3 juta. Departemen pengemasan 3.800 meter dibagi 5.000 meter kali 15 juta didapat 11.400.000. Total yaitu untuk biaya variabel diturunkan semua, biaya tetap juga. Setelah itu di total untuk biaya tetap Departemen Pemotongan 107.850.000. Biaya variabelnya Rp1.285.714. Departemen Penjahitan biaya variabelnya Rp1.714.286. Biaya variabelnya Rp196.625.000. Departemen Pengemasan biaya variabelnya 3 juta, biaya tetapnya Rp165.525.000. Ditambah semua jadi total untuk Departemen Pemotongan Rp109.135.714. Departemen Penjahitan Rp198.339.286. Departemen Pengemasan Rp168.525.000. Semua di total untuk biaya overhead pabriknya Rp476 juta. Yang selanjutnya menghitung anggaran biaya produksinya PT MyStyle. Biaya bahan baku didapat dari depan kain sebesar Rp22.775.500. Benang 3.871.835.000. Untuk kancing 31.885.700.000. Subtotal biaya bahan baku 58.553.535.000. Biaya tenaga kerja langsung didapat dari biaya tenaga kerja di depan. Untuk Departemen Pemotongan 364.408.000. Departemen Penjahitan 626.326.225 rupiah. Departemen Pengemasan 478.285.500 rupiah. Untuk subtotal biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 1.469.019.750 rupiah. Untuk biaya overhead pabriknya yang kita dapat tadi Departemen Pemotongan 109.135.714 rupiah. Departemen Penjahitan 198.339.286 rupiah. Departemen Pengemasan 168.525.000. Untuk subtotal biaya overhead pabrik 476 juta. Setelah itu untuk total biaya produksinya ditambahkan dari subtotal biaya bahan baku, subtotal biaya tenaga kerja langsung, dan subtotal biaya overhead pabrik, yaitu 60.458.054.750 rupiah. Oke, sampai di sini penjelasannya. Mungkin kalau ada salah-salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.